Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang muskilatul qiraah fil Quran. Sebelumnya mari kita bersama hadiah Fatihah kepada Sohibul Hajjah, Sohibul Kitab, Sohibul Ijazah. Semoga membawa manfaat bagi kita. Ila hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazani. Ma'rifatul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santriwati yang dimuliakan Allah, pembahasan pada kesempatan ini adalah masalah isma. Hal ini di dalam surat Yusuf ayat 11, di sana ada yang dinamakan bacaan isma yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Kama qol al-ayah. Ismam itu artinya mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat dua bibir. Nih, kalau di dalam bahasa Jawanya artinya nyampurake fathah karo dhammah sarana mecucu lambene. Jadi mencampurkan dhammah pada sukun atau fathah dicampur dengan dhammah dengan sukun disertai memoncongkan bibir atau mengangkat dua bibir. Ma disempurnakan karena dhammah, kemudian disempurnakan dengan sukun juga. Mam sambil mencucu. La ta'manna. Nah, ini bacaan ismam. Dalam qiraah riwayat Imam Hafiz, ismam terdapat pada lafal la ta'manna, yaitu pada waktu membaca lafal tersebut gerakan lidah seperti halnya mengucapkan lafal la ta'manna, sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi antara mengucapkan lafal la ta'manna dengan mengucapkan lafal la ta'manna. Dengan kata lain, asal dari la ta'manna adalah lafal la ta'manna kalau nunnya dicetakkan, dijelaskan. Sedangkan kalau diteliti secara mendalam, ternyata Imam Rasem Usmani hanya menulis satu nun yang bertasdid. Nah, sekarang muncul pertanyaan, di mana letak dari dhammahnya kalau hanya satu? Dhammahnya di mana letaknya? Nah, ini timbul pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita jelaskan.
letak daripada dhammah kalau hanya ditulis satu. Untuk itu perlu untuk mempertemukan kedua lafal tersebut dipilih jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rasem, imam rasem, sedangkan gerakan bibir mengikuti lafal asalna. Latak manana kok ditulis hanya satu, hanya diberi nun, ini diambil jalan tengah dengan jalan mempertemukan kedua lafal tersebut, yaitu jalan tengah. Bunyi bacaan mengikuti imam rasem, sedangkan gerakan bibir mengikuti lafal asalnya. Ini la tak mam, nunnya hanya satu tetapi ditambahi dengan tasdid. Nah, tulisannya mengikuti yang jelas, kemudian pembacaannya pembacaan rasem. Jadi dengan mencampurkan, menyempurnakan fathah dengan dhamma disertai sukun, disertai dengan mecucu lambinya. La tak mam ma. Ini bacaan isma. Sedangkan dalam qiraah Imam Ibnu Amir riwayat As-Susi, bacaan ismam dikenal dengan sebutan idgham kabir. Idgham memasukkan suara ke huruf dengan depannya, kabir dengan besar, dengan sungguh-sungguh. Ini menurut riwayat Imam Susi, memasukkan atau ismam itu disebut dengan idgham kabir, idgham yang besar, yaitu bertemunya dua huruf yang sama dan sama-sama hidup lalu melebur menjadi satu huruf bertasdid. Jadi itu hanya pendapat-pendapat cara imam-imam, tapi pada hakikatnya sama. Sedangkan dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs hanya dikenal satu idgham saja, yaitu idgham shaghir, yakni mengidghamkan dua huruf yang sama yang salah satunya mati. Ini menurut Asem, Imam Asem. Jadi hanya menurut riwayat Asim, yaitu dengan riwayat Hafs hanya satu, yaitu idgham shaghir. Sedangkan menurut bahasa, lafal la ta'manna dapat difahami berasal dari kata lafal la dan ta'manna yang terdapat dua nun yang diidharkan. Nun yang pertama dirafakkan, rafa itu dhammah, dan yang kedua dinasabkan, nasab itu fathah. Nun yang pertama dirafakkan karena termasuk fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil apapun, baik itu amil nawasib, amil jawazim, atau ngamil lain, termasuk tidak kemasukan ngamil lain, maka harus diwaca rafa. Dari dua kata ini, menurut para qiraah sab'ah, berbagai macam pendapat bisa digabungkan menjadi satu yang kita kenal dengan bacaan ismam. Sekali lagi,
Artinya nyampurnaake fathah dengan dhammah disertai dengan mencucu lambinya, memoncongkan lambinya ke atas. Sempurnanya la tak mauna. Kalau satu ayat yang sempurnanya qalu ya abana malaka la ta'mamna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Santriwan santriwati, para pemirsa, pemerhati, nanti coba bisa dilihat di dalam surat Yusuf ayat 11. Disitulah ada satu kata la ta'mamna yang dikenal dengan bacaan ismam. Nah, mungkin itu kesempatan pada pembicaraan hari ini. Semoga bermanfaat. Periode berikutnya insya Allah kami berusaha akan memperbaiki baik redaksi kata maupun cara penjelasannya. Harapan kami akan mudah untuk bisa dipelajari. Insya Allah dengan niat hanya mencari ridha Allah, Allah lah yang nanti akan memberikan ilmu kepada kita bersama. Wajiban kita hanya berusaha mencari ilmu, belajar. Ketentuan bisa dan tidaknya itu semuanya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembahasan ini Allah memberikan ilmu kepada kita, kesalahan-kesalahan dapat diampuni oleh Allah, diberikan ilmu yang lebih sehingga tidak akan mengalami kesalahan lagi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.